Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah ma'ba'd. Kita melanjutkan membaca kitab Bulughul Maram di dalam subtema Kitabul Jami' dalam hadis ya, dalam babul adab, hadis yang ketiga dalam Kitabul Jami', khususnya babul adab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat An-Nawas bin Sam'an. Wa anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala, ya, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ismi. Faqala al birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi nafsika ma haka fi sadrika wa karihta ayyattali'a 'alaihi an-nasu, akhrajahu Muslim. Dari sahabat An-Nawas, ya, nama sahabatnya adalah Nawas ibni Sam'an, An-Nawas ibnu Sam'an, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya, berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ismi, tentang kebaikan dan dosa, tentang kebaikan dan keburukan. Ya, yakni sahabat An-Nawas ibni Sam'an datang kepada Nabi bertanya tentang kebaikan. Mana sih kebaikan itu? Apa definisi kebaikan? Dan apa definisi keburukan? Apa definisi dosa tersebut? Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al birru husnul khuluq, kebaikan itu adalah akhlak mulia. Kebaikan itu adalah akhlak mulia, berakhlak mulia. Wal ismu, dan sedangkan keburukan atau dosa itu sendiri adalah segala sesuatu yang membuat gelisah dalam hatimu, yang membuat hatimu tidak tentram, ya, membuat guncang hati tersebut. Wa karihta ayyattali'a 'alaihin nas, dan engkau tuh benci dan tidak mau, ya, jika perbuatan tersebut dilihat dan disaksikan oleh orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita ulangi terjemahnya. Dari sahabat, ya, Nawas bin Sam'an, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoinya, dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, apa definisi kebaikan, dan al-ism, dosa atau keburukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan dari sahabat ini, Nawas bin Sam'an, seraya berkata, al-birru husnul khuluq, kebaikan itu adalah seorang itu berakhlak baik, ya. Kemudian wal ismu, sedangkan dosa atau keburukan itu mahaka fi sodrika, apa yang membuat gelisah hatimu, tiba-tiba hari itu gelisah hatinya, berarti itu ada keburukan yang kita kerjakan, berarti itu adalah dosa, keburukan yang kita kerjakan, dan membuat goncang hati, resah, gelisah, gundah-gulana hati tersebut di hari itu. Kemudian wakarihta, dan engkau sangat benci, engkau benci, tidak senang jika perbuatan, aktivitas yang kita lakukan tersebut dilihat dan disaksikan oleh orang lain. Ya, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Penjelasan singkat tentang albirru. Ya. Albirru, kata albirru, kebaikan, maknanya adalah bikasril ba, albirru. Ya. Karena ada juga dalam bahasa itu albarru, namun sini albirru. At-tawassu'u fi fi'lil khair. Yani luas, lapang, ya, meluaskan di dalam mengerjakan kebaikan. Luas di dalam mengerjakan, ya, ke amal kebaikan, perbuatan kebaikan, apa saja kebaikan, seperti lisannya, matanya, tangannya, kaki, dan seluruh anggota tubuhnya mengerjakan amal-amal kebaikan. Fawa ismun jami'un lil khairat, adalah sebuah albirru ini adalah sebuah kata yang mencakup seluruh kebaikan. Jadi seluruh kebaikan itu dalam bahasa Arab itu albirru. Ada yang sering kita dengar birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Jadi kalau dikatakan birrul walidain, jadi seluruh aktivitas kebaikan yang kita kerahkan untuk orang tua, dari santunnya lisan, membantu secara materi, tenaga, ya, kemudian pikiran, sumbangsi pikiran, itu namanya albirrul walidain. Bukan hanya kirimkan fulus saja, nah, membuat tenang hatinya, itu semua bir, semua kebaikan, ya, itu disebut albir. Minaktisabil hasanah, dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan, ijtinabi sayyi'at, dan menjauhi juga keburukan, disebut albir. Ada teman kita yang mengajak kepada keburukan, ya, menggembos-gembosi dalam keburukan, kita tinggalkan, itu disebut albir, kebaikan juga.
wal amalul khalisud daim al mustamir. Aktivitas yang tulus senantiasa dikerjakan terus menerus. Aktivitas yang dikerjakan tulus hatinya, tidak gondok hatinya, tidak meronta hatinya ketika mengerjakan amalan tersebut, dan dikerjakan itu terus menerus. Ya, itu albirru, kebaikan. Kemudian husnul khuluq, ya husnul khuluq, berakhlak baik. Yang disebutkan Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, ya. Imam Ibnu Daqiq Al-Aid juga ini diantara pensyarah ulama yang mensyarah hadis Arba'in Nawawiyah. Al-insafu fil muamalah. Jadi dia pertengahan, dia memiliki sikap pertengahan dalam bermuamalah, bersosialisasi dengan masyarakat. Dia tidak condong membela A, membela B. Di mana kebatilan itu ada, pasti akan ditolak mentah-mentah, dan dia akan mengikut kepada kebaikan. Adalah al-insaf, ya. Kemudian warifku fil mujadalah. Rifku, dia itu lembut di dalam berdialog, ya. Tidak kasar dalam berdialog. Kemudian wal adlu fil ahkam, dan dia adil dalam menghukumi, dalam menetapkan sebuah hukum. Yang salah, yang batil. Ya, yang zalim, yang mazlum, yang dizalimi, ya dia dizalimi. Dia di dalam menetapkan hukum-hukumnya. Wal badrul wal ihsan, yang mencurahkan kebaikan, betul ya, orangnya betul-betul mencurahkan wal ihsan dan berbuat kebaikan. Wa ghairu dzalika min sifatil mu'min, dan seluruh sifat-sifat mukmin yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang baik itu adalah husnul khuluq, itu akhlak yang mulia, senyum, ya. Kemudian wajah berseri-seri, ya, tidak murung dan lain-lainnya, semangat, dan seluruh yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh istrinya Aisyah, khuluquhu Al-Quran, akhlaknya Al-Quran, semua ajaran Al-Quran, ya, yang menyebutkan mukmin atau ayat-ayat menyebutkan sifat-sifat hamba Ar-Rahman, hamba Allah Subhanahu wa taala, itu adalah akhlak yang baik. Kemudian ada lagi sebuah kata mahaka fi nafsika, yang membuat guncang, resah, ya, itu adalah taraddada wa taharraka bihil khatiru fi sadrika. Jadi ada sesuatu yang melintas dalam hati, bertanya, gelisah, jangan sampai diketahui abinya, ketahuan umminya, ketahuan istrinya, ketahuan temannya, ya pokoknya semua lintasan-lintasan yang ada dalam hatinya, yang membuat resah hatinya ketika dikala dia sendiri, dia di kamar atau di tempat kerjanya atau di kantornya, resah, dia berpikirnya tidak tenang hatinya. Jadi ada sesuatu al-ism, dosa atau keburukan yang dia lakukan pada hari itu, atau bisa jadi efek di hari sebelumnya berefek kepada hari setelahnya, ya. Wa khosyiyat, ya. Kemudian wa khasyita an yakuna dzanban, dan engkau khawatir itu akan bisa jadi dosa. Jadi ketika seorang sebelum berucap itu dia langsung berpikir, ya, atau ketika dia sudah melontarkan sebuah ucapan kemudian rasa hatinya kok tiba-tiba murung wajahnya, tiba-tiba dia tidak menjawab salam lagi, ada yang salah pada diri saya. Jadi kalau sudah terlintas ungkapan-ungkapan itu kepada diri kita, berarti itu dosa, itu al-ism, keburukan, itu adalah dosa. Nah, kemudian wal ism, apa sedangkan ism itu sendiri adalah wal ma'asi wa dzunubu bihaqqillah. Jadi dosa al-ism, keburukan, kejelekan atau dosa itu adalah maksiat-maksiat dan dosa-dosa berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Au bihaqqi khalqihi. Jadi dosa yang berkaitan dengan makhluknya. Kalau berkaitan dengan Allah, syirik, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecenderungan hatinya terlalu berlebihan kepada dunia sampai melupakan pencipta dunianya. Ya. Kemudian bihaqqi khalqihi, dengan hak-hak saudaranya tidak ditunaikan. Karena muamalah lisan, muamalah tangan dalam jual beli, ya. Dalam mensikapi kesalahan saudaranya terlalu berlebihan, maka yakinlah orang itu akan gelisah hatinya. Meskipun akan nampak senyuman dalam rona wajahnya berseri-seri, namun akan ketahuan kalau dosa itu tidak akan semanis orang-orang yang melakukan ketaatan albir tadi, ya. Kemudian itu al-ism. Jadi mana al-ism adalah sekali lagi al-ism, sekali lagi adalah al-ma'asi wa dzunub bihaqqillahi au bihaqqi khalqihi. Jadi maksiat-maksiat dan dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah, hak Allah dengan hak-hak
hambanya. Tapi kemudian apa yang kita bisa petik dari hadis ini? Hadis dari Nawas bin Sam'an, periwayat sahabat dari An-Nawas bin Sam'an ini, yang pertama berkata Imam ini Ibnu Rajab, ini juga diantara pensyarah hadis Arba'in dan termasuk rujukan ulama-ulama ketika ingin mensyarah hadis ini, dia membaca kitab Ibnu Rajab juga, Imam Ibnu Rajab menyebutkan faedah yang pertama tentang albir. Lebih diperjelas lagi beliau, dijelaskan apa sih kebaikan itu. Ya, orang menganggap itu kan orangnya baik, itu kan baik, ini kan baik. Keluar dari rel penjelasan para ulama, pewaris para nabi yang menjelaskan ungkapan-ungkapan nabi tersebut. Setelah sahabat menjelaskannya, mempraktekannya, kebaikan apa yang dimaksud oleh nabi tersebut, mana definisi kebaikan, kebaikan mana sih, kemudian menurun kepada pewaris para nabi dan para ulama. Beliau mengatakan albirru yadkhulu fihi jami'ut ta'ati wal batin, kebaikan itu masuk atau tergolong di dalamnya seluruh ketaatan-ketaatan yang batin. Ya, jadi ada ketaatan-ketaatan yang zahir kayak sholat, zakat, haji, puasa, itu zahir, kita bisa melihatnya. Ada yang batin, ada sebuah ketaatan, kebaikan-kebaikan yang batin. Apa itu? Kal imani billah, mengimani Allah Subhanahu wa taala, yakin wujudnya, nama-namanya itu baik. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Kemudian beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, rasul utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, dan mengimani qada dan qadarnya, ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan mengimani hari akhir. Itu namanya ketaatan yang al-batin. Ya, itu kebaikan yang batin. Harus ada keyakinan dalam hati kita tentang rukun iman tersebut. Kemudian wa ta'atu dhahira, dan al-birru juga itu adalah ketaatan yang zahir. Semisal sholat, itu berarti baik. Orang yang mengatakan yang penting hatinya baik, tidak sholat, yang penting hatinya baik, tidak berjilbab, lah, itu bukan kebaikan dimaksudkan oleh dalam Islam, bukan yang disebutkan para ahli ilmi, para nabi. Yang penting kan yang diperbaiki dulu hatinya meskipun tidak berjilbab, lah, itu sebuah keburukan, kebatilan, dan tidaklah datang ungkapan tersebut kecuali datangnya dari bisikan-bisikan syaitan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang telah membisikkan kepada hati-hati manusia dari kalangan jin atau manusia yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti infak, mengeluarkan infaknya, hartanya terhadap hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, infak, zakat dan lain-lainnya, itu namanya ketaatan yang zahir, yang nampak. Jadi itu kebaikan. Iqamatis shalat, zakat, wafa bil ahdi, menunaikan janjinya, itu kebaikan. Wasabr al aqdar, sabar terhadap takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik, hakikatnya pemilik segala sesuatu yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita miliki, bahkan diri kita sendiri. Jika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, ya, mengambil hak-haknya, kepemilikannya, maka kita bersabar atas ketetapan tersebut. Menahan lisan ini, menahan hati ini meronta terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kal marad wal faqri, sabar terhadap ketetapan Allah, takdir Allah itu ketika sakit, ya udah sabar gitu. Kemudian wal faqr, diberikan ujian kefakiran, tidak memiliki apa-apa, kesederhanaan, kemiskinan dan lain-lain. Wa ala ta'at kasobri ala liqa'il adu, dan begitu dengan bersabar di atas ketaatan juga. Kalau mau pengen sholat, pengen baik, pertama kali benahi sholatnya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan, dibimbing hatinya menjalani kebaikan tersebut. Kebaikan disebut para ulama, dan seperti halnya dan sabar atas ketaatan seperti sabar ketika menjumpai musuh, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab. Nah, itu faedah yang pertama kita bisa petik tentang albir. Faedah yang kita bisa petik dari hadis ini, kebaikan itu ada yang batin, ada yang zahir. Jadi perbaiki betul ketaatan-ketaatan yang batin. Misal iman kita, rukun iman kita, keyakinan kita kepada Allah harus yakin betul. Jadi kita harus sholat, menyembah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah. Jika wanita itu berhijab, jaga auratnya. Ya, imannya kepada Rasul, imannya berarti kalau konsekuensi iman kepada Rasul, ikuti perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada malaikat, mengerem seluruh maksiat-maksiat dan kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab, baca Al-Qur'an, pelajari Al-Qur'an, tadabburi Al-Qur'an, dan mendekati ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an. Begitu dengan malaikatnya, begitu dengan hari akhir,
mempersiapkan diri ini untuk menyambut hari akhir tersebut. Qada dan qadar, mengimani akan adanya ketetapan Allah dan semuanya itu pasti baik. Tidak ada keburukan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dunia ini kecuali sudut pandang manusia disebabkan lemahnya keimanan dan jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang selanjutnya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan setelah menyebutkan kebaikan tentang definisi keburukan. Ya. Kata Nabi SAW tadi ketika mendefinisikan kebaikan adalah husnul khuluq, semua akhlak yang baik. Jadi orang yang sholat itu beriman kepada Allah, Rasulnya, rukun iman yang 6 itu berarti berakhlak baik. Ya. Jadi kebalikannya, sebaliknya itu yang batin, yang zahir, sholat, zakat, haji, puasa, berjilbab, ya, menghadiri majelis ilmu, mempelajari agamanya, itu namanya husnul khuluq, berakhlak baik. Sebaliknya, jika dia meremehkannya, tidak meluangkan waktunya untuk sholat, zakat, haji, puasa, bakti pada orang tua, senyum, menyebarkan salam dan lain-lainnya, kebaikan-kebaikan diajarkan Nabi SAW, jadi dia telah berbuat keburukan. Itu kebalikannya, konsekuensinya. Wal ismu maha kafi sodrika, dan sedangkan ism, ini faedah yang kedua yang kita bisa petik, Nabi SAW mendefinisikan tentang keburukan. Ya. Keburukan yang disebutkan Nabi SAW, disebutkan para ahli ilmi adalah tadi tarot dada, yang membuat haka itu membuat guncang, maju mundur hatinya, resah hatinya, banyak choice-nya, pilihan-pilihan dalam hatinya. Jangan-jangan ini ya begini, ada keraguan, bimbang, gundah-gulana, pokoknya kacau sekali suasana hatinya di hari itu, menit itu, detik itu, ketika dia mengerjakan sebuah aktivitas, entah itu ucapan, entah itu perbuatan atau sikap tingkah laku dia di hari itu. Nah, maka Nabi SAW memberikan definisi itu adalah sebuah dosa jika kita mengerjakan atau menuturkan sebuah perkataan secara lisan dan membuat hati kita resah, atau perbuatan kita tangan, entah tulisan, chat, atau langkah kaki kita entah kemana, ke tempat mana, atau perbuatan kita, ya, sikap kita dari raut wajah dan penampilan kita, tampilan kita membuat resah hati kita sendiri, maka itu adalah isim, definisi dosa. Dan kita benci ketika mengerjakan sebuah aktivitas, ya, dan kita khawatir ketika orang tua kita nengok kita, istri menengok kita, anak kita, teman kita menengok kita ketika mengerjakan aktivitas tersebut, dan kita sangat benci ketika dilihat orang, pengennya sembunyi terus, ya. Dan inilah definisi, perhatikan pelaku maksiat. Rata-rata pelaku maksiat itu bersembunyi melakukan maksiat. Ya, ada bahkan terang-terangan di zaman sekarang. Alhamdulillah, semisal kesyirikan, semisal riba, ya. Tidak ada riba yang terang-terangan. Saya beraktivitas tidak ada karena yang bangga. Rata-rata akan bersembunyi, dan itu akan resah hatinya. Kemudian begitu halnya dengan para pezina, peminum khamar, kemudian pacaran dan segala macam, itu pasti akan sembunyi-sembunyi, menunjukkan semua itu adalah dosa yang dikabarkan oleh Nabi SAW, utusan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sekilas, karena panjang sebanyak faedahnya, kita cukupkan dua faedah tersebut sebuah bermanfaat. Sekaligus menutup video yang ketiga ini, kita baca kembali hadis Nabi SAW, memperdengarkan kepada pribadi saya, meroja kembali dan kepada teman-teman mendengarkan hadis ini, hadis dari Nabi SAW tentang wejangan beliau. Penting untuk kita dengar dan kita praktekkan di kehidupan kita. Dari sahabat Nawas bin Sam'an berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, definisi kebaikan dan keburukan. Kemudian Nabi SAW menjawab, seraya menjawab, albirru, kebaikan adalah husnul khuluq, berakhlak yang mulia. Seluruh sifat-sifat mukmin yang mulia itu adalah akhlak yang mulia. Itu adalah kebaikan. Nah, sebaliknya. Jadi kalau keburukan itu sebaliknya. Seluruh su'ul khuluq, akhlak-akhlak yang buruk, tidak ada anjurannya, perintah dari Allah dan Rasulnya, dan manusia menjauhinya, membencinya, maka itu adalah akhlak yang buruk. Wal ismu ma haka fi nafsika fi sadrika wa karita ayatullah alaihin nas. Dan sedangkan dosa, ya, dosa itu atau kejelekan itu segala sesuatu yang membuat guncang hati kalian, membuat resah kalian, entah dari setelah mengucapkan sebuah ucapan, setelah mengerjakan perbuatan, atau mengerjakan pekerjaan apa, aktivitas apa, kemudian hati itu resah, goncang, gundah gulana, ya, dan kalian itu sangat benci jika orang lain melihat aktivitas kalian. Semoga bermanfaat. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
غرباء